Bloody Mary adalah salah satu urban legend populer di Amerika yang dipercaya akan muncul di kaca ketika namanya dipanggil sebanyak 5 kali. Tapi di belahan dunia lainnya yaitu di Inggris, Bloody Mary merujuk pada ratu tersingkat yang memimpin Inggris bernama Mary Tudor. Selama masa hidupnya, Mary hanya memimpin Inggris selama 5 tahun. Siapa sebenarnya Mary dan mengapa dia disebut sebagai Bloody Mary? Kehidupan Mary tidak mudah sejak dia masih kecil. Dia lahir pada tanggal 18 Februari 1516. Ayahnya Henry ke-8 adalah Raja Inggris dari dinasti Tudor dan ibunya adalah Catherine of Aragon, putri dari Raja Spanyol Ferdinand II of Aragon. Henry ke-8 memiliki reputasi sebagai seorang Don Juan. Dia menikah sampai dengan 4 kali dan juga banyak memiliki kekasih gelap. Ketika dia bertemu dengan Anne Boleyn, Henry ke-8 mengangkat dirinya sebagai kepala tertinggi dari gereja Inggris. Dia melakukan hal itu sebab Sri Paus tidak memberikan izin baginya untuk menceraikan Catherine of Aragon. Hidup Mary berubah total setelah sang ayah menikahi Anne Boleyn dan mengasingkan ibunya yang ternyata masih menganggap dirinya adalah istri sah dari Henry ke-8. Mary yang tetap memegang teguh keyakinannya sebagai penganut Katolik Roma, kemudian dikirim ke istana Richmond, Surrey. Dia tidak lagi diizinkan untuk bertemu dengan ibunya. Walaupun dilansir dari Britannica.com, dia selalu berkirim surat dengan ibunya. Mary kehilangan gelarnya dan dipaksa untuk menjadi dayang adik tirinya yaitu Elizabeth ke-1. Hal inilah yang menyebabkan Mary sangat kecewa dan akhirnya menyimpan dendam sepanjang hidupnya. Setelah eksekusi Anne Boleyn di tahun 1536, barulah Mary mengakui perceraian kedua orang tuanya. Dia pun akhirnya menerima keputusan ayahnya yang telah mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala gereja Inggris. Mary berambisi untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai Ratu Inggris. Namun, kemudian adik laki-lakinya bernama Edward ke-6 lahir. Dia hampir kehilangan kesempatannya menjadi seorang ratu dan mengalah dengan adiknya yang beragama Protestan. Sayangnya Edward ke-6 kemudian meninggal di usia muda. Mary menyusun strategi dan kekuatan. Dia memperjuangkan haknya sebagai putri mahkota dan mengumpulkan dukungan dari para bangsawan Inggris masa itu. Perjuangan Mary akhirnya mendapatkan hasil yang dia inginkan. Pada tahun 1553, Mary kemudian mengemban tugasnya sebagai Ratu Inggris. Mary yang ternyata tidak mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan barunya, kemudian berencana untuk membuat rakyatnya kembali memeluk agama Katolik. Dia kemudian memutuskan untuk menikahi Philip II dari Spanyol yang berumur 11 tahun lebih muda darinya. Keputusannya ditentang oleh para penasehatnya, tetapi tidak ada yang tahu bahwa tujuannya menikah dengan Philip II dari Spanyol adalah untuk melancarkan rencananya kembali memulihkan kredo Katolik di kerajaan Inggris. Kekejaman Mary dimulai setelah dia menikah pada tahun 1554. Mary mulai menghabisi nyawa para pemberontak yang disebut dengan bidat. Mereka adalah sekelompok orang yang mempertanyakan kebijakan beragama sesuai dengan ketetapan Mary. Mereka dieksekusi di Gibet tanpa diadili. Mary meneruskan terornya terhadap umat Protestan selama 5 tahun berturut-turut dengan membakar sekitar 300 orang di tiang pancang. Para korban kekejaman dan ambisi personal Mary telah dianggap menolak otoritasnya sebagai sang ratu. Pada satu waktu diceritakan bahwa Mary pernah membakar seorang perempuan Protestan yang tengah hamil, padahal dia tidak turut serta dalam pemberontakan. Setelah dibakar, abu mereka kemudian dibuang ke sungai. Orang-orang tersebut dianggap Mary sebagai infeksi politik negaranya. Serentetan kekejaman Mary ini yang membuatnya dipanggil Bloody Mary. Tim serial killers mengutip yang dikatakan oleh Virginia Rounding dalam bukunya The Burning Time, Henry VIII, Bloody Mary and the Protestant Martyrs of London, bahwa banyak orang Kristen yang tidak bersalah telah disesatkan selama masa pemerintahan Mary Tudor. Metode eksekusi Mary yang mengerikan bertujuan untuk memaksa rakyat
rakyatnya memeluk agama Katolik. Pembantaian sekeji itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Inggris. Pendapat lainnya yang telah disadur oleh tim serial killer adalah para pemberontak memilih untuk terbakar di api neraka daripada mereka harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Mary. Para penasehat Mary berharap bahwa keputusan Mary untuk membakar penganut Protestan bertujuan agar dapat mengingatkan mereka bahwa ratu telah memberikan mereka kesempatan untuk hidup. Tetapi Mary terlalu meremehkan kegigihan para penganut ajaran Protestan. Perlawanan demi perlawanan mulai ditunjukkan oleh para penganut Protestan. Mary semakin lama semakin terpojok dan dibenci oleh rakyatnya. Mary serta suaminya sering kali difitnah dan akhirnya Mary sudah tidak lagi percaya dengan seorang pun. Selain digambarkan sebagai ratu berdarah dingin yang telah menghabisi nyawa rakyatnya tanpa ampun, Mary juga dinilai sebagai seorang drama queen. Betapa tidak, tercatat dalam sejarah dia telah berbohong lebih dari 1 kali mengenai kehamilan dirinya. Karena kebiasaan Mary berbohong, orang-orang menjadi semakin sulit untuk menganggap serius setiap kata-kata Mary. Akhirnya pada tanggal 17 November 1558, Mary pun tutup usia. Dia tidak memiliki keturunan, sehingga tahtanya kemudian diteruskan ke tangan Elizabeth ke-1.